Di sebuah desa, di luar rumah, terlihat hamparan sawah hijau yang dikelilingi oleh perbukitan yang sangat indah. Sedangkan Wandi duduk di meja makan bersama orang tuanya, berbicara tentang masa depan. Aku ingin membuka usaha sendiri, Bu. Mungkin sebuah toko atau bisnis kecil yang bisa bantu orang-orang di sini. Kayaknya itu cara terbaik buat merubah hidup kita. Wandi, usaha itu nggak mudah. Kalau gagal, kita bisa jatuh lebih dalam. Kalau kamu mau, coba kerja dulu di kota, cari pekerjaan yang pasti. Betul kata ibumu, nak. Hidup kita ini sudah cukup berat. Jangan terlalu tinggi untuk bercita-cita. Saya akan coba dulu, Ayah. Saya mohon doakan saja, Ayah. Karena saya nggak ingin hidup selamanya seperti ini. Di depan rumah, Wandi mulai menjual peralatan rumah tangga dan makanan ringan. Tetapi sayangnya, tidak ada pembeli satupun. Konsumen hanya menatap dan berjalan pergi tanpa membeli. Dan Wandi terlihat terkecewa. Di sebuah toko di pasar, Wandi baru saja menerima kiriman barang dari pemasok. Tetapi ternyata barang yang diterima jauh dari kualitas yang dijanjikan. Loh, Pak, barangnya kok jelek begini? Ini tidak sesuai dengan yang aku pesan, Pak. Saya bisa rugi kalau begini terus dong. Iya, Pak. Sudah tidak ada barang lagi. Untung saja Bapak masih dapat barang ini. Terima sajalah, Pak, karena pesanan tidak bisa dibatalkan. Malam hari, Wandi duduk dengan kepala tertunduk dan orang tuanya melihat dengan khawatir. Iya, Bu, tapi saya masih belum gagal. Saya belajar dari sini. Saya akan cari cara lain dan saya nggak mau berhenti sekarang. Bertemu Pak Budi. Sebuah warung di kota. Pak Budi sedang duduk di meja bersama beberapa pengusaha yang lainnya. Hei Wandi, kamu itu anak muda. Kenapa wajahmu murung? Masalah bisnis ya? Iya Pak. Saya baru saja gagal. Bisnis saya nggak laku. Modal saya habis. Saya bingung harus bagaimana. Itu baru permulaan, Wandi. Bisnis itu bukan soal berapa kali kamu jatuh, tetapi soal berapa kali kamu bangkit. Tapi Pak, bagaimana saya harus belajar lebih banyak tentang bisnis? Saya tidak punya pengalaman. Oke, kalau kamu serius, saya bisa bantu. Kamu boleh magang di perusahaan saya. Tapi ingat, bukan cuma soal kerja, tapi soal bagaimana kamu belajar dari kegagalan. Saya mau, Pak. Siap, saya akan belajar dan saya akan pelajari semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Wandi akhirnya mulai magang di perusahaan Pak Budi di pusat kota. Dan Wandi mulai bekerja sebagai asisten tanpa gaji dan belajar banyak tentang banyak hal. Wandi, bisnis itu soal manajemen. Kamu harus tahu kapan harus berinvestasi dan kapan harus menahan diri. Dan satu hal, kegagalan itu bukanlah akhir, tetapi kesempatan untuk belajar dengan cara yang lebih baik lagi. Saya paham, Pak. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ini kepada saya, Pak. Di ruang pertemuan perusahaan, Wandi belajar bersama beberapa teman karyawan yang lain. Oke, untuk semua tim saya, jika kalian ingin berhasil, kalian harus bekerja lebih keras lagi dan bekerja lebih cerdas. Ingat, keputusan kecil itu bisa membawa dampak yang jauh lebih besar. Setelah 1 bulan magang, Wandi akhirnya kembali membangun usahanya. Ia membuka toko alat pertanian dengan modal terbatas. Wandi akhirnya mulai melakukan perubahan bisnis strateginya. Ia bekerja keras memasarkan produknya lewat media sosial, membuat akun Instagram, menawarkan diskon, dan menjalin hubungan dengan petani-petani lokal secara langsung. Usaha Wandi mulai berkembang. Kini ramai dengan pembeli. Wandi sibuk untuk melayani pembeli dan senyum bahagia di wajahnya. Setelah sukses, Wandi diminta menjadi pembicara acara bisnis.
dan di sebuah seminar bisnis yang sangat besar, Wandi berdiri di atas panggung dan menyampaikan pidato dan motivasinya kepada para peserta seminar. Sukses itu tidak datang dalam semalam, tetapi jika kita terus berusaha, belajar dari kegagalan dan tidak menyerah, maka kita pasti akan sampai ke tujuan. Jangan takut untuk memulai dan jangan pernah takut untuk gagal. Saya sudah melewati banyak rintangan, tetapi ini baru awal. Masih banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain.